Halo, kami dari kelompok 3 dari kelas 1A akan membahas permasalahan etik dalam pelayanan kesehatan yang disusun oleh Valentina Rani, Febriana, Giasinta Marescoti, Heni Juliana, Ica Candela, Jennifer Betty, dan El Marcelino Arnanda Dio Pratama. Baik, di sini kami akan membahas 3 bab. Yang pertama adalah pengertian etik dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, jenis-jenis permasalahan etik dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, cara mengatasi permasalahan etik dalam pelayanan kesehatan. Pengertian etik dalam pelayanan kesehatan. Etik adalah aturan bertindak atau berperilaku dalam suatu masyarakat tertentu atau komunitas. Aturan bertindak ini ditentukan oleh setiap kelompok masyarakat dan biasanya bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi serta tidak tertulis. Dalam pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit dan puskesmas. Jenis-jenis permasalahan etik dalam pelayanan kesehatan. Pertama, menghadapi penolakan pasien terhadap tindakan keperawatan. Masalah ini juga sering terjadi apabila saat ini banyak bentuk-bentuk pengobatan sebagai tindakan alternatif. Penolakan pasien menerima pengobatan dapat saja terjadi seperti pengetahuan, tuntutan untuk dapat sembuh cepat, keuangan, sosial, dan lain-lain. Yang kedua, diskriminasi terhadap pasien. Diskriminasi dalam keperawatan tidak hanya mempengaruhi kemampuan fasilitas kesehatan untuk memberikan perawatan pasien yang optimal. Diskriminasi ini juga sering terjadi antara perawat dan pasien. Yang ketiga, sikap perawat terhadap pasien. Masalah perilaku etik yang terjadi dalam proses kesehatan adalah adanya rasa ketidakadilan dalam pelayanan keperawatan, kurangnya perhatian dan ketidakpedulian terhadap pasien, mengabaikan hak pasien, dan sebagai berikut. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau. Pelayanan kesehatan saat ini belum merata, sehingga ada kesenjangan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Banyak masyarakat di daerah, khususnya daerah terpencil, hanya memiliki fasilitas kesehatan primer yang belum mendapatkan akses yang layak pada pelayanan kesehatan. 3. Cara mengatasi permasalahan etik dalam pelayanan kesehatan. Bagian A. Menghadapi penolakan pasien terhadap tindakan keperawatan. Perawat harus menyampaikan informasi yang dibutuhkan pasien dengan cara yang lembut dan penuh perhatian, agar pasien tidak merasa adanya keterpaksaan. Contohnya, jika pasien menolak untuk makan atau untuk minum obat, perawat melakukan pendekatan yang lembut dan persuasif, biasanya supaya lebih bisa diterima pasien daripada dengan cara pemaksaan. Motivasi dan perhatian juga perlu diberikan secara personal, intens, dan hangat. Dan dapat dipastikan pasien akan luluh, pasien mau untuk makan ataupun untuk minum obat. B. Diskriminasi terhadap pasien. Yang pertama, menciptakan layanan kesehatan yang bebas diskriminasi. Contohnya, seorang perawat tidak boleh membanding-bandingkan dan membeda-bedakan pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja perawat dalam merawat pasien yang menggunakan jasa BPJS. Contohnya, seorang perawat harus bersikap profesional dan bersikap adil dengan tidak membandingkan atau membedakan pelayanan kesehatan kepada yang tidak menggunakan jasa BPJS. Untuk yang ketiga, meningkatkan silaturahmi antara perawat dengan pasien. Seorang perawat harus membangun sebuah relasi yang baik kepada pasien agar terciptanya sebuah hubungan kepercayaan yang baik. C. Sikap perawat terhadap pasien. Kita sebagai seorang perawat harus memiliki sikap
atau etika yang baik untuk menangani pasien. Sikap yang harus kita miliki yaitu kita harus bersikap adil, bersikap baik, kejujuran, dan menjaga rahasia. Di mana dalam bersikap adil, kita seorang perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien, kita harus menjunjung tinggi keadilan. Bersikap baik itu tak kalah pentingnya lagi dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, yaitu kita yang bekerja sebagai perawat atau bahkan yang bekerja sebagai profesi yang lainnya, di mana kita harus baik kepada orang, kita tidak marah-marah, tidak bentak-bentak, kita jadi orang yang ramah, karena ini juga akan memudahkan kita dalam menjalankan pekerjaan kita, yaitu kita sebagai perawat. Kejujuran dalam memberikan informasi yang benar, yang akurat, yang objektif. Nah, di mana saat memberikan informasi yang benar, informasi yang akurat, itu tak kalah pentingnya lagi untuk kita sampaikan kepada pasien. Karena jika demikian, pasien juga akan memahami apa yang disampaikan oleh perawat. Menjaga rahasia dalam hubungan pasien dan perawat pastinya memiliki sebuah rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, di mana saat kita sedang bercerita dengan pasien dan pasien menceritakan sesuatu halnya kepada kita itu menjadi teman ceritanya yang cukup tahu dan tidak perlu menceritakan apa yang diceritakan kepada kita. Kita jangan menceritakannya kepada orang lain. Yang D, pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau. Maksudnya adalah di mana masalah ini sering dihadapi di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Adapun solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu yang pertama, mengembangkan teknologi telekomunikasi. Maksudnya yaitu untuk mempermudah kita atau pasien dapat melakukan konsultasi atau komunikasi dengan dokter atau tenaga medis secara online. Yang kedua, kendaraan kesehatan bergerak. Maksudnya di mana suatu fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan atau perawatan dasar digunakan untuk mencapai suatu daerah terpencil. Contohnya mobil ambulan. Yang ketiga, kemitraan dengan organisasi non pemerintah, yaitu di mana kita harus bekerja sama dengan suatu organisasi seperti sukarelawan medis di mana dapat membantu menyediakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.